Langkah awal adalah tahu berhitung. Oke. Tahu berhitung karena ketika hmm, kuantitatif harus harus mencemplungkan diri kualitatif mencemplungkan diri ke dunia kuantitatif, mereka harus tahu yang namanya berhitung, agregasi. Kemudian penggunaan tools itu juga penting. Cuman yang seperti yang saya tadi sebutkan, kalau di dunia sosial data science kan kita sudah disediakan tools yang bisa menganalisis, ada MaxQDA, ada GP, kemudian ada Super Decision juga. Ya, tools-tools yang saya pelajari dan diajari oleh guru saya, Mas Bimo. Mungkin jika orang itu bertanya, ya bisa memulai dari situ sih. Pelajari tools yang biasa digunakan di dunia sosial data science. Kayak gitu, Mas. Oke, kalau mungkin ngasih apa ya, ngasih pandangan sedikit ya untuk apa deeper understanding buat kita semua. Mungkin kalau dari penjelasan Mas Reddy tadi sebenarnya sudah ada jawaban tuh yang pada saat kita sebagai peneliti ilmu sosial mau menggunakan data science itu kita harus punya theoretical framework dulu ya Mas Reddy ya tadi ya. Jadi Betul. harus harus udah punya framework dulu, baru ngambil datanya apa nih. Jadi datanya itu ditentukan, jenis datanya, terus keywordnya apa, itu ditentukan oleh teori yang mau kita pakai. Teori itu kan adalah cara kita memandang dunianya ya. Jadi data yang kita ambil itu akan sesuai dengan konteks. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya dari jawaban Mas Reddy tadi, hal yang paling mudah yang bisa peneliti kualitatif lakukan untuk terjun ke social data science adalah belajar sebanyak-banyaknya bikin framework. Nanti ujungnya ke AHP itu Mas harusnya. Jadi ke super decision ya gitu. Jadi bikin pembobotan variabel indikator itu mungkin hal yang paling mudah dan nggak perlu coding, nggak perlu hitung-hitungan awal kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Mas Reddy tadi udah mention beberapa tools. GV, MaxQDA atau MaxQDA itu punya kompetitor lah, namanya NVivo kayak gitu. Lalu ada lagi misalkan Super Decision. Beberapa peneliti, mungkin Mbak Halimah itu pernah menggunakan Python nih untuk data analisis. Di luar yang saya sebutin tadi, Mas Rin bisa jelasin nggak ya mappingnya? Oh, aplikasi ini buat ini, aplikasi ini buat ini. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis sosial data science dan fungsinya apa itu bisa di mappingkan nggak, Mas? Saya di itu working. Sebenarnya kalau di Python itu kalau build from scratch ada cara untuk mendeskripsikan networking. Hanya saja di GP kita sudah dimanjakan dengan berbagai macam visualisasi untuk memvisualisasikan network apa yang tercipta dari data yang kita ambil dan kita olah, kita masukkan ke dalam GP. Nah, jadi kalau GP intinya adalah untuk memvisualisasikan network. Sementara kalau MaxQDA itu saya sempat pakai ketika kemarin ada project yang Mas Bimo berikan. Dia lebih clustering sih intinya, clustering. Kita punya data yang tidak terstruktur, misalkan speech dari Putin. Kita bisa tentukan keyword-keyword apa yang sesuai dengan theoretical framework yang akan kita gunakan, objektif yang ingin kita dapatkan, kita masukkan datanya itu ke dalam platform MaxQDA. Kemudian kita tentukan keywordnya. Dari situ MaxQDA akan memberikan mengenerate hasilnya secara otomatis. Kira-kira keyword ini berapa persentasenya, ya seperti itu, Mas. Oke, oke. Penjabaran, jadi sebenarnya alatnya tuh banyak Mas ya. Alatnya banyak Alatnya dengan banyak, betul. fungsi yang berbeda-beda. Eh,
semuanya akan, kalau menurut kesimpulan saya dari penjelasan Mas Reddy, semuanya akan kembali pada si penelitian itu punya goals apa ya, punya research question apa ya. Betul, ada sesuai dengan objektif yang ingin mereka capai. Dan menurut saya sih gini Mas, di social data science itu sudah sangat-sangat banyak toolsnya dan dimanjakan sih. Nggak berbeda hal kalau misalkan kita belajar Python dari basic dari awal atau belajar R dari awal. Sementara di dunia social science itu sudah banyak pengembang developer yang menyediakan tools itu dan kita bisa pakai mulai gratis.